Baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan soal-soal fisika, dan bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal-soal, kamu bisa cek link yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi untuk mempermudah kamu mencari video yang kamu perlukan. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Dengan bergabung di membership, kamu bisa mendapatkan akses ke video-video yang kita buat khusus untuk pelanggan di channel ini. Kita bahas soal di video kali ini. Dua balok bermuatan identik yang masing-masing bermuatan Q dan bermassa 0,4 akar 3 gram digantung dengan tali ringan yang panjangnya sama. Oleh karena kedua muatan sejenis, keduanya akan tolak-menolak sehingga terpisah pada jarak 1 meter membentuk segitiga sama sisi. Besar muatan balok tersebut adalah titik-titik. Untuk mempermudah pengerjaannya, kita akan gambarkan ilustrasinya sebagai berikut. Jadi ada dua muatan yang tergantung pada sebuah tali, ini anggap Q1 dan Q2-nya. Kemudian kata kuncinya adalah keduanya tertolak menolak dan terpisah pada jarak 1 meter membentuk segitiga sama sisi. Berarti jarak antara kedua muatan sekarang 1 meter. Karena sama sisi, berarti panjang talinya ini juga 1 meter, ini juga 1 meter. Kemudian kita akan gambarkan garis-garis gaya yang mungkin terjadi. Yang pertama adalah gaya berat yang dialami oleh setiap benda, yaitu rumusannya M kali G. Kemudian tali yang mungkin kita gambarkan dengan tali warna hijau ini akan memiliki namanya tegangan tali. Dan tegangan tali membentuk sudut sebesar 60 derajat, dari mana 60 derajatnya, yaitu karena segitiganya sama sisi. Segitiga sama sisi akan memiliki 3 buah sudut, yaitu masing-masing 60, 60, dan 60. Kemudian kita jabarkan yang tegangan tali ini menjadi dua, yaitu tegangan tali terhadap sumbu X dan tegangan tali terhadap sumbu Y. Di mana Tx itu adalah sama dengan T dikali cos 60 dan Ty itu adalah T dikali sinus 60. Yang berikutnya adalah gaya yang terjadi karena muatan listrik. Jadi antara Q1 dan Q2 akan terjadi gaya kolom F yang saling menjauh. Kemudian karena bendanya dalam kondisi setimbang, berarti besar antara Ty dan W ini akan sama besar. Besar antara Tx dan F ini juga akan sama besar. Jadi kita tuliskan Tx dan Ty-nya. Kita tuliskan Ty per Tx sama dengan Ty-nya adalah M dikali G dan Tx-nya adalah sama dengan F. Nilai dari Ty adalah T dikali sin 60. Nilai dari Tx adalah T dikali cos 60. Sama dengan M kali G, M-nya adalah 0,4 akar 3. Dalam satuan gram, kita ubah ke kilogram jadi 10⁻³ dikali gravitasinya 10. Kemudian dibagi dengan gaya kolomnya, di mana rumusan untuk F adalah K kali Q kali Q per R kuadrat. Dan karena muatan sama, kita bisa ubah Q kali Q-nya menjadi Q kuadrat, karena tadi disebutkan muatannya sejenis. Jadi, kita tuliskan sebagai K-nya 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q kuadrat dibagi dengan jaraknya adalah 1 kuadrat. T dibagi T habis, sin 60 dibagi cos 60, hasilnya adalah tangan 60, yaitu akar 3. Berarti akar 3 sama dengan 0,4 dikali 10, hasilnya 4, menjadi 4 akar 3 kali 10⁻³ per, dalam hal ini 9 kali 10⁻9 kali Q kuadrat per 1 kuadrat, karena 1 ini tidak akan membagi apapun, kita cukup tulisan sebagai 9 kali 10⁻9 kali Q kuadrat. Maka kita kali silang, Q kuadratnya sama dengan 4 akar 3 dikali 10⁻³ per 9 kali 10⁻9 kali akar 3. Akar 3-nya habis, Q kuadratnya menjadi 4 per 9 kali 10⁻³ dikurang 9 adalah min 12. Lalu kita akarkan, Q-nya menjadi akar dari 4 adalah 2, akar dari 9 adalah 3, akar dari 10⁻12 adalah 10⁻⁻6. Kalau kita ubah, 2 per 3 itu adalah 0,67 kali 10⁻6 kolom, kita ubah ke mikrokolom, maka kita dapatkan jawabannya di option B. Kita lanjut ke soal berikut. Dua muatan listrik masing-masing positif 9 mikrokolom dan positif 4 mikrokolom berada di udara dan terpisah pada jarak 20 cm. Muatan ketiga kemudian diletakkan di antara dua muatan tersebut. Jika resultan gaya pada muatan ketiga bernilai 0, letak muatan ketiga adalah titik-titik. Kita gambarkan, sini muatan pertama 9 mikrokolom, kemudian muatan kedua 4 mikrokolom sama-sama positif. Maka kita akan letakkan muatan ujinya berada di antara mereka dengan jarak tadi kedua benda adalah 20.
Sehingga kalau kita misalkan jarak dari muatan pertama dengan muatan uji adalah X, maka dari muatan kedua dan muatan uji adalah 20 kurang X. Kita tuliskan F sama dengan F, berarti K dikali 9 mikrokolom dikali muatan uji yang belum kita ketahui, per jaraknya X kuadrat akan sama dengan K dikali 4 mikrokolom kali muatan ujinya dibagi jaraknya 20 kurang X dikuadratkan. Nilai K-nya kita coret, nilai C-nya kita coret. Kemudian kita akarkan menjadi 3 per X sama dengan 2 per 20 kurang X. Kali silang, 3 kali 20, 60. 3 kali min X, min 3X sama dengan 2X. 60 sama dengan 5X, maka kita peroleh X-nya sama dengan 60 dibagikan dengan 5. Kita peroleh 12. Jadi jawabannya adalah 12 dari jaraknya 12 di kanan yang A, atau 20 kurang 12 adalah 8 di kirinya B. Jadi kalau dengan demikian kita perhatikan jawabannya adalah yang di C ya, 8 di sebelah kiri muatan B. Kita lanjut ke soal berikut. Perhatikan gambar berikut, segitiga ABC siku-siku di B memiliki panjang alas 45 dan tinggi 90. Berarti di sini 45 cm dan di sini tingginya 90 cm. Pada titik-titik sudut segitiga tersebut terdapat muatan titik seperti di gambar di atas. Besar gaya kolom pada muatan QB adalah titik-titik. Jadi kalau QB kita gambarkan garis gaya yang terjadi adalah QB-nya negatif, QA-nya positif, akan tertarik menuju ke arah A, QB-nya negatif, QC-nya positif, maka akan terjadi gaya tarik ke arah si QC. Maka kita akan hitung satu persatu. Gaya tarik menarik antara A dan B sama dengan K dikali muatan A, 30 mikrokolom, 30 kali 10 pangkat minus 6, dikalikan muatan B, kita ambil angkanya saja, 6 kali 10 pangkat minus 6, kemudian dibagi dengan jaraknya 45 cm, berarti adalah 45 kali 10 pangkat min 2, kita tukar ke meter, lalu kita kuadratkan. Berarti 9 kali 30 kali 6 kali 9 kurang 6 kurang 6 adalah 10 pangkat minus 3, dibagi dengan 45 kuadrat, berarti kita tuliskan sebagai 45 kali 45 kali 10 pangkat minus 4. Kita cukup fokus ke hasil perkalian angka-angkanya saja, 9 kali 30 kali 6, kemudian bagi 45 bagi 45, berarti setara dengan 0,8 dikali 10 pangkat 1, karena min 3 dikurang min 4 adalah positif 1, maka jawabannya sama dengan 8 Newton. Kemudian gaya antara F, B, dan C sama dengan K-nya 9 kali 10 pangkat 9, si B-nya adalah 6 kali 10 pangkat minus 6, dan si C-nya adalah 90 kali 10 pangkat minus 6, dibagi jaraknya adalah 90 cm, berarti 90 kali 10 pangkat minus 2 dikuadratkan. Kita tulis 9 kali 6 kali 90 dikali 10 pangkat minus 3 per 90 kali 90 dikali 10 pangkat minus 4. 90-nya habis, jadi kita dapatkan jawabannya adalah 6 Newton. Maka karena kedua gaya membentuk siku-siku, resultannya sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Hasilnya adalah 64 ditambah 36, akar 100 sama dengan 10 Newton. Jadi jawabannya adalah di option D. Demikian pembahasan soal untuk video kali ini. Semoga bisa diikuti dan dipahami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.